Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan serta kenikmatan untuk dapat bertatap walaupun secara daring. Dan sama-sama juga kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya. Dan salam bisa kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang memperjuangkan Islam hingga bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Hari ini kita akan belajar murajaat matematika dengan tema bilangan, dan subtemanya adalah lambang bilangan. Jadi sebelumnya Ustazah akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman surat atau ayat yang berhubungan dengan lambang bilangan itu sendiri. Sebelumnya Ustazah jelaskan dulu tentang surah Al-Mudaththir ayat 31. Tidak Ustazah bacakan lagi artinya, nanti teman-teman boleh membuka sendiri Al-Quran di rumah dan menelaah sendiri dengan abi dan umi di rumah. Ustazah menjelaskan sedikit saja inti dari surah Al-Mudaththir ini, yaitu di mana dalam surah Al-Mudaththir ini ayat 31 Allah menerangkan bahwa Allah Ta'ala menerangkan bahwa bilangan dijadikan sebuah perumpamaan bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan di mana Allah Ta'ala menerangkan bahwa bilangan dijadikan sebuah perumpamaan bagi orang-orang yang mau berpikir dan dapat menambah keimanan bagi orang-orang mukmin. Ya, itu yang dijelaskan di dalam surah Al-Mudaththir ayat 31. Kita masuk ke dalam lambang bilangan, yaitu di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa, tidak bisa diperanakan atau tidak beranak. Ya. Kemudian langsung kita masuk ke dalam pembahasan tentang lambang bilangan itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian bilangan. Pengertian bilangan adalah sebuah konsep yang menyatakan jumlah atau banyaknya angka. Ya. Kemudian sedangkan lambang atau simbol dari bilangan disebut dengan angka. Yang dikatakan dengan lambang atau simbol itu sendiri adalah angka. Dan angka itu adalah seperti contoh di bawah yang kita mulai bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 10. Kemudian masuk ke dalam macam-macam bilangan, di mana di macam-macam bilangan itu banyak. Nanti kita akan belajar yang namanya bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan asli. Tapi untuk hari ini kita fokusnya pada bilangan bulat, di mana pengertian dari bilangan bulat itu adalah semua bilangan adalah bilangan bulat. Ya, jadi bilangan bulat itu kita mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Pada contoh bisa kita lihat ada angka 0 sampai dengan 3, kemudian ada angka negatif 1 sampai dengan negatif 3. Ya, di situ Ustazah telah menjelaskan atau menulis keterangan di bawahnya, di mana angka bilangan bulat positif yang dikatakan dengan bilangan bulat positif dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya. Dan bilangan asli juga dikatakan dari angka 1 sampai dengan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif diawali dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan 0, di mana hanya 0 saja angkanya. Lalu untuk seterusnya ada bilangan cacah, di mana bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, itulah pengenalan 2, negatif 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan 0, di mana hanya 0 saja angkanya. Lalu untuk seterusnya ada bilangan cacah, di mana bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, itulah pengenalan kita terhadap
lambang bilangan, kemudian dengan macam-macam bilangan. Tapi untuk hari ini kita fokus pada bilangan bulat yang diawali tadi dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik, untuk tugas hari ini akan Ustazah kirimkan melalui WhatsApp. Mudah-mudahan teman-teman mengerjakan dengan baik dengan bimbingan Abi dan Umi. Sekian dari Ustazah. Ustazah akhir dengan salam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.